Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum saya ingin memperkenalkan produk IMO, saya ingin membagi informasi juga lah. Tentunya saya ingin pertanyaan yang menarik. Ini kan ada banyak permasalahan, Pak. Kiat-kiat apa sih, jurus-jurus bisnis apa ketika banyak perusahaan-perusahaan yang ya maaflah masih di bawah kemudian menjadi lebih tanpa, ya pasti ada risiko. Bagaimana itu memulai pergerakan itu, Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, Anda mesti mengerti fundamentalnya di perusahaan itu, persoalannya apa. Terus kemudian Anda mesti tahu Anda mau kemana. Yes. Ya kan? Dan apa yang Anda lakukan itu ada problem fundamentalnya gitu ya. Artinya di inti kasusnya itu adalah pertama motivasi, kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan itu ada yang sedikit salah di PT Inti. PT Inti itu ada jargon waktu itu yang menyatakan inti jaya karyawan sejahtera. Saya bilang ini salah. Salah. Inti jaya Karyawan sejahtera, salah total. Yang mestinya terjadi adalah karyawan sejahtera dulu baru inti jaya. Ada fundamental problem kan di situ kan ya. Yang ketiga, bisnis mana yang kita mesti masukin, karena bisnis yang dilakukan PT Inti setelah pabrik membangun telepon rumah itu dan telepon umum berhenti, bisnis yang dipilih adalah bisnis sistem integrator untuk telekomunikasi. Dan bisnis seperti ini ketika Anda nggak punya diferensiasi yang lebih kuat, marginnya itu akan selalu tergerus. Ketika margin itu tergerus, sementara beban usaha meningkat, ya pasti minus gitu kan. Artinya kita mesti ngambil pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek di mana marginnya sehat. Yang kedua adalah kita mesti masuk ke area-area baru yang memang kita selama ini nggak pernah fokus, tapi market melihat bahwa atau kami melihat market itu butuhkan. Seperti handset ini segala macam. Memang kita mulai dengan margin kecil, tapi dengan kita melokalisasi dan segala macam, dan ketika volume dari 20.000 menjadi 500.000 per bulan menjadi 2 juta per bulan, tentu saja pasti marginnya meningkat. Dan harapan kita tentu saja, karena ini produk-produk konsumer ya, kita nggak butuh proteksi pemerintah, ya kan? Ya, silakan berkompetisi aja. Ada telepon mau masuk, Pak, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa, di mana nih? Dengan Pak Irwan di Bandung, Pak. Ya, Pak Irwan di Bandung, silakan. Ini mungkin rada menjauh dari topik. Kebetulan saya domisili di Bandung. Kemarin kita sempat dengar bahwa Inti ada lowongan. Kemudian saya cek di website, ternyata sudah tutup. Apakah ada kesempatan lagi nih di tahun ini atau tahun depan kemungkinan? Iya. Karena saat ini saya sudah bekerja tapi masih di lingkungan Bandung juga. Iya. Apakah ada info lagi nih untuk bisa join di PT Inti? Baik. Terima kasih, itu aja. Pak Irwan, terima kasih. Saat ini beliau sudah bekerja tapi kurang puas. Mungkin mau mencari kepuasan kali di PT Inti. Kapan? Ya, kita memang akan buka terus ya. Jadi ya, ini sebenarnya bukan kemarin yang kita sampaikan lewat internet sama lewat koran, itu sebenarnya batch ketiga kita katakan. Dalam waktu, insya Allah habis lebaran kita akan buka batch keempat gitu ya. Kenapa saya katakan batch itu? Artinya kita sekarang menerima karyawan baru hanya lewat manajemen trainee. Harapan kita sih memang yang fresh graduate ya gitu, yang baru lulus segala macam. Tapi kita nggak mensyaratkan sama sekali itu sebagai sebuah keharusan. Dan memang kita berusaha lah internal untuk tidak rasialis juga di dalam menentukan pelamar gitu. Jadi nggak boleh membedakan laki perempuan, umur, asal usul sekolah dari mana. Memang kalau Bandung kesannya ITB gitu kan ya. Tapi rasanya dengan kondisi sekarang banyak teman-teman di luar ITB yang juga bagus. Sudah menikah atau belum, itu bukan persyaratan-persyaratan yang kita pentingkan. Dan yang terakhir ini yang rasialis juga gitu, yang selama ini selalu, dan saya selalu kalau hari Sabtu baca koran itu selalu marah gitu kan. IP di atas 3 gitu kan. Itu kan rasialis gitu kan. Karena IP saya 2,7 jadi. Tapi saya mengatakan bahwa Gusti Allah itu kan adil gitu. Ada yang pintar di sekolah, ada yang pintar di pekerjaan gitu loh. Ketika Anda semuanya hanya terima di atas 3 semua, artinya apakah yang di bawah 3 itu memang bodoh? Pertanyaan saya itu, apakah yang di bawah 3 bodoh gitu? Thomas Alva Edison matematika lemah, dia bisa bikin listrik. Irfan ITB 2,7 gitu loh. Saya juga kayaknya 2,7 saya bulatkan ke atas lagi kan, bukan saya bulatkan ke bawah gitu kan. Tapi juga bisa jadi presiden gitu kan. Kan? Cuman maksud saya gitu. Jadi kita coba nggak rasialis di dalam penerimaan Pak Iwan ya tadi ya. Monggo silakan monitor terus dan lihat dan daftar, mudah-mudahan kesempatan akan ada di Anda. Tapi buat teman-teman yang lain kalau ada bersedia silahkan, kita butuh
tenaga baru, energi baru, apalagi kemudian kerjasama dengan IMO ini akan masuk ke konsumen. Ya, ini ada telepon masuk terus, luar biasa sekali. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Dengan siapa di mana? Ibu Sopi di Purwakarta. Iya. Ya, silakan Ibu Sopi. Iya, saya mau tanya sama Bapak Direktur nih. Ya. Yang ponsel IMO itu secara kualitas gimana ya? Soalnya saya taunya kalau di ponsel-ponsel lainnya gitu yang merek lain tuh rusak atau apa gitu. Saya agak ragu-ragu juga nih kalau misalkan dirakit di Indonesia, apakah secara kualitas sama dengan yang lain atau gimana gitu. Tapi saya sebenarnya sih bangga lah ya karena ponsel IMO udah ada ponsel yang dirakit di Indonesia gitu ya, artinya perkembangannya sekarang sudah semakin pesat ya di Indonesia gitu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang mengenai sangkutan dengan kualitas, memang Indonesia ini terutama di akhir-akhir ini begitu banyak brand-brand yang berdatangan. Nah, kalau tidak salah saya dengar ada 150 brand. Jadi memang pasti akan ada suatu kualitas yang tidak dipedulikan, ada suatu kualitas yang baik. Jadi buat IMO sendiri tentunya salah satu yang menjadikan pembeda yaitu adalah feature, tentunya kedua kualitas, dan dengan tidak berhenti-berhentinya IMO tetap mendirikan yang namanya service center. Jadi most of the provinsi itu tentunya IMO sudah hadir, dan IMO juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas dan SMK untuk dalam membantu penservisan, karena kita tahu bahwa handphone ini sudah digunakan sebagai lifestyle, jadi tentunya tidak boleh sering rusak ataupun kalau rusak lama betulnya. Jadi itulah yang jadikan membeda. Dan untuk masuk ke pasar kita produksi di Indonesia, kualitas tidak selalu berasosiat kalau Indonesia jelek, tentunya tidak. Jadi semuanya adalah di QC. Jadi quality of control itu menjadi suatu peranan dalam menentukan kualitas of product. Jadi saya mempercayain bahwa dengan adanya lebih fokus di Indonesia, tim IMO pun bisa bekerja sama dengan tim inti lebih dekat, sehingga kualitasnya akan jauh lebih dijamin. Itu. Iya, kalau untuk kualitas sih kami menjamin, tapi bukan berarti bahwa 100% pasti berkualitas gitu. Saya ingin mengatakan bahwa berikan kami feedback, makian, umpan balik, di mana yang bisa kita perbaiki gitu. Memang bahwa kemudian muncul pameo bahwa kualitas buatan Indonesia makin lebih jelek ini memang ada gitu. Sama juga dengan sebuah pameo yang mengatakan bahwa produktivitas tenaga kerja kita rendah dibandingkan produktivitas tenaga kerja di Cina. Kemarin waktu kita resmikan ya IMO itu, kita datangkan ahlinya pabrik IMO dari Cina ke Indonesia, dan dia cukup kagum bahwa ternyata apa yang dilakukan teman-teman di INTI yang lulusan SMK baru beberapa minggu dilatih, ternyata tingkat produktivitas penghasil handphone per jam itu mendekati di Cina. Artinya kalau makin di fine tune lagi, ngobrol-ngobrolnya dikurangin, mungkin sudah bisa mendekati. Saya jadi agak khawatir bahwa kemudian pemikiran-pemikiran soal kita produktivitas kita rendah, kualitas kita rendah itu memang propaganda negatif terhadap bangsa kita sendiri, dilakukan oleh bangsa kita sendiri, padahal yang itu tidak mengatakan keuntungan. Saya selalu bilang ini pasti agen-agen VOC zaman lalu gitu. Anda ngerti lah, zaman dulu tuh banyak sekali agen-agen VOC yang tidak mendapatkan keuntungan juga dari VOC. Karena negara kita kan negara besar, pemirsa ya. Alangkah nikmatnya kalau kita produksi sendiri dan kita pasarkan sendiri. Uangnya di situ-situ aja, sejahtera rakyat juga. Baik pemirsa, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what would I be. Wish someone could go and let me cry and rain, let me be alone again. Acara ini dipersembahkan oleh